من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. Melanjutkan pembahasan kita yaitu tentang rukun-rukun sholat. Kalau rukun itu masuk dari bagian ibadah, beda dengan syarat. Kalau syarat harus terpenuhi sebelum satu ibadah dilakukan, dan dia tidak termasuk bagian ibadah yang akan dikerjakan itu. Semisal wudu tidak masuk bagian sholat, tapi syaratnya. Kemarin kita telah membahas ada 18 ya, ada niat, berdiri bagi yang mampu, membaca suratul Fatihah dan yang lainnya. Kemudian sampai pada wassalatu ala nabiyyi dan membaca salawat sallallahu alaihi wasallam fihi, yaitu di dalam tasyahud. Jadi itu kan duduk akhir, kemudian tasyahud di dalam duduk akhir, dan membaca sholawat di tasyahud itu, maksudnya di duduk akhir. Dan itu dimutlakkan, biasanya disebut dengan tasyahud gitu aja, duduk tasyahud. Biasanya juga disebut dengan al-julusul akhir atau disebut dengan duduk tahiyat. Jadi berbagai macam nama, tapi hakikatnya itu satu. Nah, liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayat ini menunjukkan kewajiban membaca sholawat pada Rasulullah. Artinya sudah tahu semua ya. Nah, para ulama menafsirkan terhadap ayat ini. Beliau menyebutkan waqad ajma'al ulama'u, sungguh ulama telah sepakat ala annaha, bahwa sholawat itu la tajibu, tidak wajib, fi ghairi sholati, di selain sholat. Ini ulama sepakat tentang masalah ini. Tapi bagaimana kalau di luar sholat? Kan begitu. Karena ayatnya di sana ada perintah shollu alaihi wasallimu taslima. Ternyata memang ulama memandang juga ya bahwa membaca sholawat itu sekali seumur hidup di luar sholat, kewajibannya. Jadi misalkan nih ada orang, dia baca sholawat tapi hanya di saat sholat saja, selama hidupnya di luar sholat itu dia gak pernah baca sholawat misalnya ini, maka orang tersebut telah meninggalkan satu kewajiban, karena setidaknya satu kali dalam seumur hidup. Namun ya sangat parah begitu ya, masa sholawat hanya satu kali seumur hidup di luar sholat. Makanya kemudian para ulama kita khususnya di Nusantara ini membuat bagaimana orang-orang itu suka sama sholawat itu. Dibikinlah rebana dan begitu, dibikinlah sholawat dengan berbagai macam modelnya seperti itu tidak lain untuk menarik masyarakat seperti itu ya, agar suka terhadap sholawatan. Makanya sekarang kan sudah banyak ya sholawatan, sudah merebak di mana-mana. Cuman tetap dengan adab. Jadi sholawatan tetap dengan adab. Tidak boleh sambil ada yang sholawatan sambil joget-joget gitu ya, ada yang sambil dikuplu kayak gitu. Jadi itu adabnya kepada Rasulullah SAW kurang bagus. Jadi etika itu juga termasuk bagian agama ya. Nah, fata'ayyana wujubuha fiha, sehingga menjadi tertentu kewajiban sholawat fiha, di dalam sholat. Waqad akhraja Ibnu Hibban wal Hakim wa sahahahu, dan disahihkan oleh Hakim an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu fi su'ali an kaifiyatis sholati alaihi, meriwayatkan satu hadis terkait pertanyaan tentang bagaimana cara sholawat pada Rasulullah SAW.
Redaksi dari Ibnu Mas'ud, kaifa nusalli alaika, bagaimana kami bersalawat kepada engkau wahai Rasul. Idza nahnu shallaina alaika fi sholatina sallallahu alaihi, kalau kami sedang melaksanakan sholat, itu gimana cara bersolawatnya? Lalu kemudian Rasulullah faqala qulu, katakanlah, yaitu membaca sholawat. Nanti akan ada redaksi lengkapnya ya di belakang. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Itu sholawat yang memang warid dari Rasulullah. Kalau misalkan ditambah dengan Sayyidina, itu bagaimana? Maka khususnya dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dikemukakan oleh Al-Imam Romli, itu dianjurkan. Kenapa? Adaban ma'ar Rasul alaihi salatu wassalam, karena beradab pada Rasulullah. Cuman orang-orang yang tidak sepakat dengan ini karena tidak warid, jawab lagi, kalau memang semuanya harus ada Sayyidina dan itu merupakan adaban, lalu gimana orang yang sedang adzan kok tidak ada Sayyidina? Dan memang tidak pernah ada. Asyhadu anna Muhammadan, nggak ada. Asyhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah, nggak ada. Ala kulli hal, dari perbedaan ulama ini masing-masing mempunyai hujah ya. Jadi Romli juga mempunyai hujah, orang yang tidak sepakat dengan itu juga mempunyai hujah. Jadi ala kulli hal semuanya boleh, semuanya boleh. Dan ketika mengatakan Sayyidina tidak kemudian menurunkan derajat kenabian menjadi hanya kepemimpinan, karena Sayyid artinya secara bahasa itu penghulu, pemimpin kayak gitu. Tetap beliau adalah Rasul dan Nabi pilihan Allah. Wa hadza, dan adapun ini yu'ayyinu, menentukan, anna mahallas sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam as-sholatu. Jadi ini secara i'rabnya, anna mahalla itu isimnya anna, as-sholati mudhafun ilaihi, alaihi jar majrur, hinya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu adalah jumlah du'aiyah. Kemudian as-sholatu itu adalah khabarnya anna mahalla sholati alaihi as-sholatu. Jadi yang pertama, bahwa tempatnya membaca sholawat pada Nabi, as-sholatu adalah ibadah sholat, seperti itu. Nah, wal munasibulaha akhir sholat, dan yang pantas untuk dibaca, cocok untuk dibaca sholawat di dalam sholat, akhir sholati adalah akhir sholat, yaitu duduk di tahiyat akhir, tasyahud akhir. Sehingga kesimpulannya, fawajabat fil julusi, maka wajib di dalam duduk al-akhir, di duduk yang akhir, ba'da tasyahudi, setelah tasyahud. Ini sigat yang sempurna yang warid dalam hadisnya. Wasigatul kamilatu fiha, adapun sigat yang sempurna yang warid dalam hadisnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, sebagaimana kita telah hafal masing-masing. Wa qad thabata hadza, sungguh ini telah tetap di ahadits sahihatin, dengan hadis-hadis yang sahih. Makanya kemudian mereka menolak kalau kemudian ditambahi dengan Sayyidina gitu. Namun kembali lagi itu tidak mengapa. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma wa fi ba'dhi turuqiha ziyadatun ala dzalika aw naqsud. Dalam berbagai jalur beriwayatan hadisnya ada tambahan atau ada pengurangan. Jadi ini sigat yang sempurna yang biasa dipakai ini. Nah, kemudian rukun yang selanjutnya wat taslimatul ula, dan membaca salam yang pertama. Ingat ya, yang rukun itu salam yang pertama. Salam yang kedua itu hukumnya adalah sunnah. Jadi misalkan assalamualaikum warahmatullah, sudah selesai. Begitu. Jadi yang wajib adalah salam yang pertama saja. Dalilnya apa? Rawa Muslimun an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaftihu sholata bitakbiri, membuka salatnya dengan takbir Allahu akbar. Wa kana yakhtimu sholata bitaslim, dan menutup salatnya dengan salam yang pertama.
Salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalkan menjadi makmum, kemudian si imam, ya makmumnya ini tahu bahwa yang rukun itu hanya yang pertama, yang kedua itu sunnah. Akan tetapi si imam melakukan salam yang kedua. Apa yang harus dilakukan oleh si makmum? Padahal makmum tahu bahwa yang rukun itu hanya yang pertama. Gimana makmum ini? Harus ikut. Jadi tidak boleh dia mencukupkan satu kali saja. Beda kalau misalkan imam yang hanya satu kali, assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana makmumnya? Ada dua pilihan. Bisa satu kali saja, bisa dua kali. Kok bisa boleh? Kok bisa boleh? Padahal imamnya itu hanya satu kali. Ya, karena setelah imam salam yang pertama, kemudian dia berhenti, maka terputuslah antara sholat imam dengan makmum. Disitulah kemudian si makmum boleh menambah kesunahan lagi, walaupun tidak ikut imam sebab imamnya sudah terputus. Kayak gitu. Nah, jadi ini yang salam yang pertama. Kemudian yang kedua, waniyatul khuruji minas sholati, dan niat keluar dari sholat. Ini tentunya menurut sebagian ulama di dalam mazhab Syafi'i, makanya beliau mengatakan al-asahhu annaha laysat biruknin, bahwa yang paling sahih, paling bisa dipertanggungjawabkan bahwa niat untuk keluar dari sholat itu sudah tidak termasuk rukun, tidak termasuk rukun. Walakinnaha tusannu, hanya saja memang disunnahkan ri'ayatan lil qawli bi annaha ruknun, karena menjaga sebagian ulama yang mengatakan bahwa itu rukun. Dan memang agak sulit ya ketika harus ada niat keluar dari sholat, niyatul khuruji minas shalah. Makanya kemudian itu tidaklah menjadi rukun, ya, tidak menjadi rukun. Karena ditandai dengan salam itu sudah keluar. Makanya di hadis sebelumnya ya, wa yakhtimus salata bitaslim. Rasulullah menutup salatnya dengan salam. Dan Rasulullah tidak pernah ngomong bahwa keluar dari salat itu hukumnya adalah rukun, enggak. Merupakan bagian dari rukun, tidak. Nah, wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu, dan menertibkan rukun-rukun sesuai apa yang telah kami sebutkan, ya sebagaimana kita laksanakan. Karena ada hadis li khabaril musii salatuhu, karena khabarnya atau hadis orang yang melakukan kejelekan dalam salatnya, yaitu jelek apa salatnya, wa fihi atful arkan bi thumma. Di dalam hadis itu yang cukup panjang di awal, Rasulullah mengatofkan rukun-rukun yang ada bi thumma dengan lafaz thumma. Kalau memang thumma kan, kalau kita belajar nahwu itu kan thumma fungsinya adalah litartib. Litartib. Wa hiya litartib. Nah, thumma itu litartib. Wa amalun, itu yang pertama. Yang kedua, wa amalin nabiyil mangkuli bil ahadits sahihah, dan karena perbuatan Rasulullah yang telah dinukil dengan hadis-hadis yang sahih. Kalau Rasulullah di setiap keadaannya mesti diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Makanya kemudian Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sebagaimana beliau jelaskan dan diriwayatkan oleh sahabat. Nah, kemudian wasunanuha, dan adapun sunnah-sunnah salat qabla dukhuli fiha, sebelum melaksanakan salat, syai'ani, ada dua perkara. Yang pertama al-adzan wal iqamatu, adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah ini hanya untuk lis-shalawatil mafruḍah, untuk salat fardu saja. Kalau salat sunnah enggak ada adzannya, enggak ada iqamahnya juga. Biasanya hanya ada ajakan, qumu ila sholatikum misalnya. Qumu ila sholatikum, atau misalkan as-salata as-shalah, itu juga termasuk panggilan. Atau misalkan apa biasanya? Salata jami'an, itu biasanya. Jadi hanya panggilan seperti itu, tapi tidak menggunakan lafaz qomat ketika untuk melaksanakan salat fardu, karena memang khusus kepada fardu. Wa dalla ala masyru'iyyatihima, dan menunjukkan akan disyariatkannya adzan dan iqamah ma rawahul Bukhari wa Muslimun, riwayat Bukhari dan Muslim, an Malikin ibn al-Huwairits, dari Malik bin Huwairits radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwa Rasul bersabda, "Idza hadaratis sholatu," kalau sholat sudah tiba waktunya, "falyu'adzin lakum ahadukum," hendaknya ada yang adzan salah satu di antara kalian. "Wal yu'ummakum akbarukum," dan hendaknya ada yang mengimami di antara kalian akbarukum, yang paling tua. Nah, akbar di sini di sana disebutkan dalam beberapa hadis yang lain adalah aqra'ukum, yang paling banyak hafalan Qur'annya. Siapa yang paling banyak maka dia yang berhak menjadi imam. Kalau misalkan hafalannya sama, semuanya 30 juz, karena adalah hafidhah semua gitu kan, maka yang paling tua. Kalau ternyata tua semua misalnya, maka yang lebih dulu hijrah. Nah, dalam di sini kan yang senior, yang lebih dulu nempati pondok ini. Kok ternyata dulunya adalah senior semua gitu misalnya, maka nanti dipilih lagi siapa yang suaranya paling bagus. Kok ternyata bagus semuanya, jadi sesuai, maka dipilih wajahnya yang paling cantik. Betul, kalau laki-laki wajahnya yang paling tampan, sesuai urutannya. Kalau ternyata tampan semua atau cantik semuanya gitu kan, maka yang dipilih bajunya yang paling bagus. Kalau sudah semuanya sama, maka tergantung kesepakatan mereka. Gitu ya. Ya, bajunya yang lebih bagus atau lebih mahal mungkin, maka dia yang jadi imam. Karena imam itu memang harus imam, seorang pemimpin ya, entah itu skala kelas bawah ataupun kelas atas, nasional ataupun internasional, memang berpenampilan harus ya harus hebat kayak gitu. Makanya Rasulullah itu di hadapan para sahabat nggak pernah pakai baju-baju yang lusuh, kumuh itu. Jadi Rasulullah menggunakan pakaian yang bagus saat itu ya, bagus pada saat itu. Walaupun ada tempelannya, tapi masih rapi seperti itu, nggak tumpang-ganting dan sebagainya. Kemudian Rasulullah biasanya sisir rambut, ya kan, sisir rambut. Dilihat di wajahnya itu biasanya berkaca Rasulullah, dilihat apa ada kotoran di matanya, ya kan, betul. Sehingga di hadapan sahabat itu beliau benar-benar mengagumkan, menawan, ya kan. Nah itu makanya penampilan itu memang sih kita innallaha la yanzuru ila suwarikum, ya kan, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Betul, Allah tidak melihat kepada suara kalian, kepada pakaian, penampilan, harga bajunya berapa, enggak, belinya di mana, enggak ngelihat itu. Allah melihat hati dan amal. Tapi ingat sekali lagi bahwa apa yang ada di hati biasanya dicerminkan dengan apa yang ada di luar. Jadi yang ada di hati itu biasanya dicerminkan dengan yang ada di luar. Kalau memang sudah kelihatan kopros setiap hari, ya seperti itu sifatnya gitu orang. Misalnya seperti itu. Nah, makanya penampilan itu juga penting seperti itu. Tentunya kalau akhwat hanya di sekitar akhwat saja, mbak-mbak saja, jangan di hadapan para mas-mas gitu kan, dengan berpenampilan yang itu nggak boleh. Nah, begitu ya. Jadi kembali lagi adzan dan iqamah. Menurut Abi Dawud, yaitu riwayat beliau min hadits Abdullah bin Zaid, dari hadisnya Abdullah bin Zaid, wa taqulu idza aqamta ila sholati, kamu ucapkan kalau nanti qomat melaksanakan salat, Allahu Akbar sampai akhirnya. Ada qomatus salat dan sebagainya. Wa sarful amri 'anil wujubi adillatun ukhra. Berpalingnya urusan ini dari kewajiban, adillatun ukhra, ada dalil yang lain. Makanya adzan dan iqamah itu kok enggak wajib hukumnya, kan begitu. Oh ternyata ada dalil-dalil yang lain yang kemudian menunjukkan bahwa memang tidak wajib gitu kan. Tapi kalau misalkan tidak ada yang adzan semuanya, itu justru berbahaya ya, dan itu justru sangat mendekati kiamat. Makanya kalau sekarang ini menurut perhitungan dunia tidak ada dalam 1 detik pun kalau misalkan dihitung ya, Indonesia, Malaysia, Thailand, kemudian Vietnam, Filipina dan semuanya,
Tidak ada 1 detik pun atau 1 menit gitu yang kemudian terlepas dari adzan. Kalau dihitung. Terus sekarang menit sini di Indonesia, menit selanjutnya di ini terus 24 jam. Karena memang faktanya ketika di sini malam, di sana bisa siang. Ketika di sana pagi misalnya, di sini bisa sore dan sebagainya. Nah, wasigatul adzan, sigatnya adzan sudah masyhur sekali. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah, tidak perlu di ini ya, sudah masyhur. Wa yudhifu fi adzanil fajri, ini penting, wa yudhifu dan menambah fi adzanil fajri dalam adzan subuh apa? As-salatu khairun minan naum. Salat lebih baik dari tidur. Jangan dibalik, an-naumu khairun minas salat. Itu sebanyak 2 kali ba'da qoulihi hayya 'alal falah ats-tsaniyah, yaitu hayya 'alal falah yang kedua. Wasigatul iqamah, adapun bacaan iqamah adalah sebagai berikut. Terus waqad tsabata dzalika, dan sungguh telah tetap dzalika hal itu bil ahadits sahihah, dengan hadis-hadis yang sahih, indal Bukhari wa Muslimin wa ghairihima, menurut beliau berdua dan selainnya. Kemudian ini agak panjang memang yang tentang adzan dan iqamah. Wa yusannu liman sami'al adzan, disunnahkan bagi orang yang mendengar adzan an yaqula, untuk mengatakan mithla ma yaqulul muadzinu, seperti yang diucapkan oleh orang yang adzan. Fa idzan tahal adzanu, ketika adzan sudah selesai, shalla 'alan nabiyyi, maka shalawatlah pada nabi. Jadi la ilaha illallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi jangan langsung apa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, bukan. Jadi ada shalawat dulu. Nah, dan itu memang yang diamalkan oleh Syafi'iyah, oleh mazhab Syafi'i. Walaupun di dalam mazhab yang lain nggak usah diawali dengan sholawat, langsung sebagaimana dalam hadisnya. Padahal ada hadis yang lain. Coba kita lihat, wada'alahu bima warada, kemudian dia berdoa dengan hadis yang telah ada dalilnya, yaitu Allahumma rabb hadhihi. Rawa Muslimun wa ghairuhu, Muslim dan selainnya meriwayatkan an Abdullah bin Amr annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau mendengar Nabi bersabda, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar adzan, faqulu mithla ma yaqul, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Tsumma shallu alayya, kemudian bersalawatlah kepada saya. Jadi salawat, kemudian berdoa setelah itu. Fa innahu man shalla alayya sholatan, karena barang siapa yang salat kepada aku dengan 1 kali salawat saja, sallallahu biha alaihi asyam, maka Allah akan bersalawat juga kepada orang itu, dengan artian menurunkan rahmat sebanyak 10 kali. Thumma salullaha liyal wasilah. Jadi ini dalilnya ya, jadi salawat baru kemudian doa. Kemudian mintalah kepada Allah liya al wasilah, minta wasilah untukku. Nanti akan dibahas apa itu maksudnya wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena wasilah itu satu tempat di surga. La tambagi illa li 'abdin min ibadillah, di mana wasilah itu tidak akan pantas kecuali hamba-hamba Allah, bagi hamba-hamba Allah. Wa arju an akuna ana huwa, dan saya mengharap hamba itu adalah saya. Kata Rasulullah, faman sa'alallaha liyal wasilah, dan barang siapa yang meminta kepada Allah li, untukku al wasilah, wasilah yaitu sebagai perantara, halat alaihi syafa'atu, maka halal baginya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai istahaqqaha wa wajabat lahu, maksudnya dia berhak mendapatkan syafaat, dan syafaat itu nanti akan menjadi wajib dalam artian berhak lahu bagi orang tersebut. Warawa al-Bukhari dan juga selainnya meriwayatkan an Jabirin, dari sahabat Jabir bin Abdullah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul bersabda, man qala hina yasma'un nida, barang siapa yang mengucapkan setelah mendengarkan, ketika mendengarkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati Muhammadan, bisa nanti ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Halal lahu syafa'ati yaumil qiyamah, maka halal bagi dia syafaatku di hari kiamat nanti.
Lah kemudian dijelaskan ad-da'watu tammah itu apa? Dakwah yang sempurna adalah dakwatu tauhid, yaitu mengajak kepada tauhid, dakwah mengajak pada tauhid allati la yanaluha taghyirun wala tabdil, di mana itu tidak akan mendapatkan perubahan dan juga pergantian. Ya betul, jadi berdakwah tauhid menuju kepada Allah itu tidak akan pernah berubah. Nah, jadi ajakannya hanya kepada Allah saja, mulai dari zamannya Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Maksudnya al-fadilah, apa maksudnya al-fadilah? Adalah al-martabatuz zaidatu ala sairil khalaiq. Adalah martabat yang lebih di atas seluruh makhluk yang ada. Itu fadilah. Maqaman mahmudan adalah posisi yang terpuji. Nah, alladzi wa'atahu, apa yang alladzi wa'atahu? Biqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebab karena ada firman Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu dalam surah Al-Isra. Nah, wa tusannu sholatu 'alan nabiyyi wa du'a lil muadzini aidan. Selain doa ini juga dianjurkan untuk bersalawat pada Nabi. Kan di awal salawat, doa, salawat lagi, dan wa du'a lil muadzin aidan, dan mendoakan yang adzan. Misalkan yang adzan ternyata belum nikah gitu, ditambahi ya, ditambahi Allah, mudah-mudahan sang muadzin ini segera mendapatkan jodoh. Betul, jadi terserah, jadi sesuai dengan kondisi yang adzan. Dia membutuhkan apa? Oh, dia adalah orang yang fakir, ya doakan semoga dia mendapatkan kekayaan. Dan ternyata posisi muadzin itu tinggi. Posisi muadzin itu sangat tinggi di sisi Allah SWT. Luar biasa, karena dia yang mengingatkan sholat, dia yang menunjukkan bahwa ini telah masuk waktunya sholat, juga dia yang dengan adanya sholat tuh syiar Islam semakin menyebar gitu kan. Dan memang ditunjukkan kalau di satu tempat ada yang adzan, berarti itu keagamaan di sana, religius itu hidup. Tapi kalau satu kampung nggak ada yang adzan, dan itu banyak sekali terjadi di beberapa kampung, nggak ada yang adzan kecuali hanya maghrib dan isya ataupun subuh ya, maghrib, isya dan subuh. Sayangnya itu nggak ada sama sekali, maka itu religiusnya kurang. Makanya muadzin itu posisinya sangat tinggi. Ketika seorang muadzin dan dia adzan terus tanpa mengharapkan bayaran, jadi dia memang lillahi ta'ala, itu termasuk salah satu orang yang raganya dijaga oleh Allah dalam kubur, selain orang yang hafal Quran. Jadi ada memang beberapa yang dijaga oleh Allah ya. Di antaranya adalah Nabi. Innal arda la ta'kulu ajsadal anbiya. Bahwa bumi itu tidak akan menghancurkan jasadnya para nabi. Itu yang pertama. Kemudian al-mujahid fisabilillah, orang yang berjihad di jalan Allah. Kemudian juga orang yang hafal Quran. Dan di antaranya adalah orang yang adzan selama kurang lebih 30 tahun kontinu, tidak mengharapkan bayaran sama sekali, ya kan? Maka ketika meninggal dia akan dijaga. Dan diantaranya juga orang yang melazimi membaca ayat kursi sebelahnya sholat. Itu ya. Jadi insya Allah ketika raganya sudah dijaga di bawah tanah sana, ya insya Allah Allah juga akan menjaga dari azab neraka. Nah, kemudian wa yaquluha bi sautin akhfada, dan dia membaca doa tadi dengan suara yang lebih rendah. Makanya yang adzan kan juga dianjurkan untuk berdoa, ya maka harus lebih rendah dari adzannya itu sendiri. Minal adzani, ya daripada adzan. Wa munfasilun anhu, dan juga harus terpisah. Jadi misalkan la ilaha illallah, berhenti dulu ya, sembarang mungkin seukuran subhanallah ya. Subhanallah seukuran itu 1 detik 2 detik kayak gitu, lalu kemudian berdoa hatta la yatawahhama annaha min alfadhil adzan, sehingga enggak ada yang mengira bahwa doa itu termasuk dari lafaznya adzan. Wa yustasna min muwafaqatis sami'i lil muadzin, dan diperkecualikan dari samanya orang yang mendengar kepada orang yang adzan, kan membaca dengan bacaan yang sama. Ini ada yang dikecualikan apa? Qauluhu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah.
Fainahu yaqulu, karena dia harus menjawabnya apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh ditambahi dengan al aliyyil azim. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma wa qawluhu as-salatu khairun minan naum. Itu lafaz ini ketika subuh dia menjawab fainahu yaqul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu boleh ditambahi. Tapi seandainya hanya sadaqta wa bararta itu sudah cukup. Nah, wa yusannu mithlu dzalika aidan 'inda sama'il iqamah. Nah, ternyata ketika mendengar iqamah itu juga dianjurkan, yaitu membaca sebagaimana yang dibaca oleh yang membaca iqamah itu, sang muqim. Nah, inda sama'il iqamati wal intihai minha, dan selesai dari iqamahnya. Wa inda qawlihi, dan wa inda qawli qad qamatis shalah. Lafadznya di sini menunjukkan lit takrib. Ketika ucapan qad qamatis shalah, salat sebentar lagi akan dilaksanakan, yaqulu, maka dia mengatakan aqamallahu wa adamaha wa ja'alana min sholihi ahliha. Itu juga boleh ditambahi itu. Aqamaha wa adamaha. Cuman biasanya kalau qomat itu kan cepat ya. Allahu Akbar. Jadi untuk menjawabnya itu kadang ya terlalu cepat gitu. Cuman sebisanya kalau memungkinkan jawab saja gitu. Nah, aqamaha wa adamaha. Semoga Allah tetap menegakkan sholat, wa adamaha, dan melanggengkan sholat. Wa ja'alana min sholihi ahliha, dan semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang melakukan sholat ini. Nah, itu tentang adzan dan iqamah. Kemudian selanjutnya kesunahan yang lain, wa ba'da dukhuli fiha, dan ketika telah melaksanakan sholat ada kesunahan yang lain. Apa saja? Syai'ani, ada dua hal. At-tasyahhudul awwalu, tasyahud yang pertama. Itu sunnah hukumnya. Lil ittiba'il ma'lumi min al-ahadits sahihah. Karena mengikuti hadis, mengikuti sunnah yang telah diketahui dari hadis-hadis yang sahih. Nah, ini ada adzan, kita dengarkan dulu. Kita lanjutkan. Jadi yang pertama adalah at-tasyahhudul awal atau at-tahiyyatul ula atau al-julusul awal. Kenapa kok harus itu dilakukan dan hukumnya sunnah? Karena mengikuti hadis al-ma'lumi min al-ahadits sahihah, yang sudah diketahui dari hadis-hadis yang sahih. Minha, diantaranya hadisul Bukhari, adalah hadis Bukhari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah qama min ithnataini, bangkit dari 2 rakaat. Jadi ketika melaksanakan sholat, 2 rakaatnya beliau langsung bangkit minadz zuhri, yaitu saat salat zuhur. Lam yajlis bainahuma, Rasulullah enggak duduk. Biasanya kan duduk ya. Falamma qada salatahu, ketika udah selesai sholat, sajadataini, Rasulullah melakukan 2 sujud sahwi. Tsumma sallama ba'da dzalika, kemudian setelah itu bersalam. As-sujudu, adapun sujudnya Nabi ini letarkihi, karena meninggalkan tasyahud, sahwan karena lupa, dalilun, adalah satu dalil, satu argumen, dalilu sunniyatihi, itu idhafah, dalilu sunniyatihi, dalil kesunahannya. Seandainya enggak sunnah, Rasulullah pasti akan ngulang lagi, sebab meninggalkan perkara yang rukun. Kalau yang sunnah cukup diganti dengan ditempel dengan sujud sahwi saja, dan itu pun sunnahnya sunnah yang up, itu hanya ada tasyahud awal, kemudian qunut di waktu subuh. Bainahuma, maksud dari bainahuma di dalam hadis itu ay bainar rak'atainil ulayaini war rak'atainil akhiraini, jadi antara 2 rakaat yang pertama dengan 2 rakaat yang kedua, karena 4 rakaat dalam salat zuhur. Wa fi haditsil musii salatuhu, dan di dalam hadis orang yang jelek salatnya, inda Abi Daud, menurut riwayat Abi Daud, fa idza jalasta fi waslis salati fatma'inna, kalau engkau sudah
duduk di tengah-tengah sholat, berarti di rakaat yang kedua, fatma'inna, maka hendaklah kamu bertumakninah, waftarish, kemudian iftiraslah, yaitu menyentuhkan langsung ke bumi ya, langsung ke tanah, fakhidakal yusra, paha yang kiri, thumma tasyahhad, kemudian bersyahadatlah. Nah, ini tasyahud awal. Itu yang pertama. Yang kedua yang termasuk sunnah di dalam sholat, wal kunutu fi subhi, dan kunut ketika sholat subuh. Tentunya itu dalam madhab Syafi'i. Rawa al-Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Hakim dari Abu Hurairah meriwayatkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i fi sholati subhi, ketika Rasulullah mengangkat kepalanya yang mulia minar ruku'i, dari ruku', fi sholati subhi, dalam sholat subuh, fi raq'ati tsaniyah, dalam rakaat yang kedua yang akhir, maka rafa'a yadayhi, Rasulullah mengangkat kedua tangannya, yad'u bihadzal du'a, lalu berdoa dengan doa berikut, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhirnya. Jadi memang ada dalil terkait masalah ini, walaupun juga ada dalil bahwa Rasulullah tidak melakukan. Nah, bagaimana ini? Satu saat Rasulullah melakukan, di saat yang lain ternyata tidak melakukan. Ya kan? Justru itu menunjukkan bahwa ini adalah sunnah, bukan kemudian hal yang dianggap mengada-ngada, kemudian dianggap sebagai bid'ah dan yang lainnya tidak. Jadi justru menunjukkan kesunahannya. Wa fil witri fil nisfi tsani min syahr Ramadan, dan juga kunut ya di saat sholat witir, fil nisfi tsani, di pertengahan yang kedua, 16 sampai akhir, min syahr Ramadan, dari bulan Ramadan. Kalau witir itu memang ada dalilnya, jelas, nyata. Kalau subuh masih memang ada dalilnya, sahih juga, riwayat Baihaqi, Hakim dan yang lainnya. Akan tapi ada dalil yang lain mengatakan bahwa tidak kunut ketika subuh. Tapi kalau witir justru memang ada. Di antaranya adalah sebagai berikut, rawa Abu Dawud an Hasan ibni Ali, qala allamani Rasulullah mengajarkan aku, katanya Sayyidina Hasan, kalimatin, satu kalimat, aquluhunna fil witri, dan ini sahih, saya doakan atau ucapkan di saat witir, Allahumma hdini fi man hadait, sampai akhir. Karena artinya biasanya lafaz yang sama yang kita pahami itu. Begitu ya. Nah, cuman justru padahal sudah ada dalilnya secara jelas kalau dalam witir tidak ada pertentangan, namun ternyata sebagian masjid atau yang lainnya itu justru tidak melakukan. Nah, ya sebenarnya nggak masalah, itu juga termasuk hal yang sunnah. Qala at-Tirmidzi, Tirmidzi berkata, hada haditsun hasanun, ini adalah hadis hasan. Wa qala wala na'rifu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam fil kunuti, dan kami tidak tahu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kunut fil witri, dalam sholat witir, syai'an ahsana minhu, sesuatu yang lebih baik darinya. Jadi ini yang paling hasan, yang memang diriwayatkan oleh Sayyidina Hasan bin Ali. Makanya dalilnya hasan bisa dijadikan hujjah. Wa 'inda Abi Dawud, dan menurut Abi Dawud, anna Ubay bin Ka'ab, bahwa Ubay bin Ka'ab ammahum, dia mengimami para sahabat yang lain, yakni fi Ramadan, yaitu ketika di bulan Ramadan. Wa kana yaknutu fi nisfil akhir min Ramadan, dan ternyata Ubay bin Ka'ab itu berkunut di separuh akhir dari Ramadan, 16 sampai akhir. Wa fi'lus sahabiyyi hujjatun, perbuatan sahabat itu bisa dijadikan hujjah idza lam yunkar, ketika tidak diingkari alaihi, atas perbuatan sahabat itu, makanya dia bisa dijadikan hujjah. Ini yang kemudian disebut dengan ijma' sahabat. Jadi ketika ada sahabat melakukan suatu hal, sahabat yang lainnya tidak ada yang mengingkari, makanya itu disebut dengan ijma'. Nah, begitu ya. Kemudian wahayatuha sunnah hayat, kalau yang tadi itu sunnah ab'ah. Sedikit lagi,
Wa hay'atuha, dan adapun sunnah hay'ahnya, ini tidak perlu diganti dengan sujud sahwi seandainya lupa. Khamsata asyara, ada 15 khoslatan, 15 perkara. Yang pertama raf'ul yadaini 'inda takbiratul ihram, yaitu mengangkat kedua tangan 'inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Itu hukumnya adalah sunnah hayat, tidak dilaksanakan tidak mengapa. Yang pertama. Yang kedua wa 'inda ruku'i wa raf'i minhu, dan ketika ruku, ya, ketika mau ruku Allahu akbar, wa raf'i minhu, dan sami Allahu liman hamidah. Ini ditambahi satu lagi, yaitu mengangkat kedua tangan ketika berdiri dari tahiyat awal atau tahiyat ulang. Makanya mengangkat tangan itu hanya ada satu, sunnah semua ya, sunnah semua mengangkat tangan ketika takbir ataupun sami Allahu liman hamidah. Ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku, ketika i'tidal sami Allahu liman hamidah, dan ketika berdiri dari tasyahud yang pertama. Nah, selain itu maka tidak dianjurkan untuk mengangkat tangan. Gitu ya. Jadi mukhalifun li sunnah, nantinya dia tidak sama dengan sunnah atau menyelisihi sunnah. Makanya ketika bangkit dari rakaat yang pertama, misalkan dia sholat maghrib misalnya, ya kan, bangkit dari rakaat pertama Allahu Akbar, kan kemudian rakaat kedua ya, itu tidak perlu mengangkat tangan. Baru kemudian setelah rakaat yang kedua, di mana kan ada tasyahud awal itu, baru kemudian mengangkat tangan. Jadi hanya ada tadi itu ada 4 ya, takbiratul ihram, ruku, i'tidal, dan berdiri dari tasyahud ya, ada 4 saja. Nah, dan itu sunnah semua hukumnya. Itu apa dalilnya? Rawa al-Bukhari wa Muslimun an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah iftatahat takbira, membuka takbir, fi sholati, dalam salat, farafa'a yadayhi hina yukabbiru, lalu mengangkat kedua tangannya ketika takbir, hatta yaj'alahuma hadwa mankabaihi, sehingga Rasulullah menjadikan kedua tangannya itu sejajar dengan kedua pundaknya. Jadi ketika takbir Allahu Akbar, pundak Allah. Kalau sampai telinga gimana? Gak apa-apa, karena ada dalil yang lain. Jadi Allah, telinga juga gak apa-apa. Nah, selainnya itu yang kemudian tidak ada tuntunannya. Kalau sampai sini kayak gitu kan, atau misalkan ini aja ya, gini, segini saja kan biasanya ada, capek banget. Gitu, ini saja ya. Ya sebenarnya sudah di sini Allah atau telinga Allah Akbar. Jadi jangan hanya gini. Kalau seperti itu seakan-akan ya fungsinya kan memang menunjukkan kalau dia masuk dalam sholat, kan begitu. Kan memang apa ya, ciri-ciri masuk kepada sholat kan Allahu Akbar, Allah Akbar. Tapi kalau cuma ini, kan itu apa gitu kan, ciri-ciri masuk sholatnya nggak begitu jelas. Nah makanya diusahakan yang bagus sekalian. Nah kadang-kadang yang harus angkat tangannya, apalagi barusan dari kampus misalnya, capek gitu. Nah tapi sekali-kali nggak masalah, sekali-kali nggak masalah. Tayyib. Kemudian mana ada ini? Hatta yaj'alahu mahadwa mankibaihi wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mithlahu. Ketika Rasulullah bertakbir untuk melaksanakan ruku, sama melakukan hal itu juga, yaitu mengangkat tangan. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, yaitu ketika mengatakan sami Allahu liman hamidah, i'tidal artinya fa'ala mithlahu, sama angkat tangan juga. Wa qala rabbana walakal hamdu. Wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu. Ketika mau sujud Rasulullah enggak melakukan hal ini. Beda dengan orang Syiah. Orang Syiah justru ketika mau sujud ada angkat tangan juga, karena mereka punya periwayatan yang lain dari selain kutubus sittah yang kita gunakan. Nah itu sudah keluar dari kesunahan ya, enggak sunnah itu.
wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujudi, dan juga tidak beliau lakukan ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Jadi mau sujud atau mengangkat sujud, beliau enggak melakukan mengangkat tangan ini, enggak. Wa wad'ul yamini 'ala shimal, dan meletakkan tangan kanan 'ala shimali, di atas tangan yang kiri. Beda kalau Syiah, justru Syiah begini ya, kebaliknya. Jadi dia memang berupaya bagaimana tidak sama dengan sunnah. Betul. Jadi pokoknya harus tidak sama. Kalau orang Ahlussunnah mengatakan kedua mata kaki adalah yang kita kenal ini, justru orang Syiah mengatakan kedua mata kaki yang ini. Ini loh, yang depan yang biasanya dibuat nendang sama sakit itu kan. Jadi pokok semua harus berbeda dari sunnah. Tidak boleh sama. Menurut mereka karena punya kitab yang lain dengan jalur periwatan yang lain. Ya yang jelas itu sudah ngarang-ngarang semuanya. Nah, jadi memang sangat berbahaya. Ya, baik. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu sebelum kita akhiri. Iya, silakan. Iya, Mbak yang bercadar. Izin bertanya, pertanyaannya ada dua. Yang pertama terkait dengan pindahnya shop. Nah, semisal shopnya kosong di depan, Ustaz. Nah, itu kan kalau di samping lebih mudah untuk pindahnya. Nah, kalau di depan itu bagaimana, Ustaz? Soalnya kan pernah dulu diajarkan, kemudian karena tidak pernah diterapkan, ketika ingin diterapkan, maksudnya ketika mau maju, nah itu masih bimbang Ustaz ketika majunya itu. Nah kemudian yang kedua, ketika pisah dari imam, nah maksudnya ketika ada, maksudnya misalkan sakit perut Ustaz, kemudian itu lebih baik pisah dari imam kemudian sholat sendiri atau langsung keluar gitu Ustaz, maksudnya tidak melanjutkan. Oh berarti terdesak gitu ya? Itu makmum posisinya? Oh ya, jadi yang pertama, kalau misalkan kita melihat shaf yang di depan kosong, memang sangat dianjurkan untuk maju. Kenapa? Karena biar tidak ditempati oleh syaitan. Karena Rasulullah memang menyatakan ketika ada shaf yang kosong itu nanti ditempati oleh syaitan. Itu menunjukkan bahwa nanti syaitan lebih leluasa untuk mengganggu manusia yang sedang sholat. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Maka kita maju. Kalau di kiri, kanan kiri mungkin lebih mudah ya. Jadi tinggal minggir saja gitu kan dan sebagainya. Kalau maju ya maju aja. Sekitar berapa langkah kayak gitu, maju saja nggak apa-apa, asalkan nanti kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak berurutan, 3 gerakan tidak berurutan secara langsung, jadi dia memisah. Misalkan kalau contoh ya, salat misalnya gitu kan, di sini depan kosong, maka dia 1. Jangan seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Tidak seperti itu. Karena yang dimaksud tidak boleh berurutan 3 kali berurut-urut. Ini kan masih 2 kan? Terserah mau pilih dulu atau yang kanan sekarang. 1. Ini kan 1, 2, tapi dianggap 1. Tapi kalau langsung 3, maka itu yang membatalkan. Itu yang membatalkan. Gitu ya. Jangan yang orang yang kedua itu kan ini cekat dia tidak bergerak gitu kan, karena takut masuk dalam pembahasan kitab yang membatalkan. Tapi kan aneh jadinya. Itu sangat aneh sekali. Jadi itu yang pertama. Jadi langsung melangkah kanan ditutup dengan yang kiri, kanan tutup dengan yang kiri. Nah, terus kemudian yang kedua, kalau misalkan sholat dia makmum posisinya, terus ternyata memang ada panggilan alam yang mau tidak mau harus keluar kayak gitu kan.
Ya sudah, dia batalkan nggak masalah. Karena daripada dia harus menunggu kemudian keluar di sana, ya kan, keceplosan di situ, ya kan, itu justru malah mengganggu yang lainnya, Posisinya kalau kita ada di paling belakang aman. Masalahnya dia pas di belakangnya imam dan di sana masih banyak makmum. Gimana ini? Nah, kemudian ulama menjelaskan, maka dia berpura-pura megang hidungnya. Apa maksudnya? Sehingga orang-orang mengira dia sedang mimisan. Pura-puranya gitu. Ya nanti kenapa tadi? Ya nggak apa-apa, nggak usah dijawab gitu ya. Gitu ya. Kan sini imam ya, dia pas di sini makmum ke sana panjang. Gimana ya? Apa? Jadi dia lewat di sela-selanya, Jangan melewati pas depan orang yang salah. Jadi lewat di sela-selanya ke belakang. Begitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada lagi mungkin. Yes, Mbak Ungu. Yang sunnah mengangkat tangan itu misalkan makmum masuk dan dia pas di rakaat masuknya kan di rakaat kedua. Jadi kan di rakaat kedua pas tasyahud awal itu di satu rakaat pertama. Iya betul. Itu disunahkan mengangkat tangan. Kalau tidak, terus nanti yang di rakaat misalkan yang terakhir, misalkan sampainya itu di rakaat keempat. Nah, itu kan dari rakaat pertama. Terus nanti di rakaat yang kedua yang semua sudah selesai itu kan kita tasyahud awal. Iya. Itu sunnah mengangkat tangan. Jadi memang kalau lihat pada penjelasannya ya, jadi setiap dia setelahnya berdiri dari tasyahud awal, maka dia tetap mengangkat tangan. Entah itu karena memang ikut kepada sang imam, padahal dirinya masih rakaat yang pertama ya. Tapi karena memang sudah tasyahud, maka tetap mengangkat tangan. Ketika nanti di tasyahud yang kedua, di mana dia memang rakaat kedua bagi dirinya dan dia melaksanakan tasyahud, maka dia juga mengangkat tangan. Seperti itu. Itu seandainya misalkan ada di tasyahud akhir dia masbuknya. Kalau di tasyahud awal ya dia ngikut-ngikut saja. Terus nanti ketika di akhir kan bagi dia masih kan ngikut saja, bagi dia terhukum dengan tasyahud awal walaupun yang kedua bagi yang tadi itu, maka nggak apa-apa ngangkat juga gitu. Karena lafaznya itu memang setelahnya dari tasyahud yang pertama. Baik itu memang faktanya atau secara hukumnya. Seperti itu. Nah, begitu ya. Baik, yang tadi terakhir Ustaz, mohon maaf ini perihal azan ini kenapa wanita nggak boleh azan? Apa emang ada syaratnya atau emang ada hadisnya atau karena emang dulu Rasulullah menyuruhnya kepada laki-laki jadi laki-laki? Betul. Pertama, memang seperti yang ditanyakan, kenapa kok khusus bagi laki-laki? Pertama ini memang khusus bagi laki-laki saja. Dan Rasulullah memang faktanya hanya menyuruh sahabat laki-laki. Di sana ada Bilal bin Rabah, kemudian ada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jadi beliau seorang yang tidak bisa melihat, kemudian ditugaskan untuk menjadi muadzin. Kemudian yang kedua khusus dalam mazhab Syafi'i, ternyata mazhab Syafi'i ya, ternyata suara wanita itu adalah aurat. Betul, itu menurut mazhab Syafi'i. Tapi sepengetahuan kami dan itu dipandang lebih ya istilahnya lebih apa ya, bukan kita merajihkan atau apa karena kualitas keilmuan kita tidak sampai ke sana. Lebih kami condong bahwa aurat wanita tidak termasuk apa? Suara wanita tidak termasuk aurat. Ya kan, karena pernah ada memang hadis itu wanita itu adalah aurat. Berarti ketika dikatakan seperti itu aurat, ya berarti suaranya juga, karena suara itu termasuk wanita. Dan memang ada yang berpendapat sedemikian gitu kan, sehingga wanita tidak bisa ngomong, tidak bisa apa dan sudah nggak bisa ceramah, padahal kan nggak apa-apa seorang wanita itu berceramah, gitu kan. Nah, jadi di sini padahal faktanya di zaman Rasulullah sahabat wanita yang ngomong juga gitu kan, ngomong pada sahabat yang lain,
bahkan ngomong kepada Rasulullah di hadapan laki-laki yang lain. Di antaranya adalah seorang wanita yang menawarkan dirinya untuk dinikahi. Ya Rasulullah, nikahi saya, katanya. Lalu ada sahabat yang mengatakan, apa lacang sekali kamu menawarkan diri. Cuman Rasulullah lagi tidak berkenan untuk menikahi ini, akhirnya ditawarkan ke sahabat yang lain. Lah, dia kan ngomong gitu kan. Kalau emang seandainya memang aurat, dia pasti dilarang oleh Rasulullah. Lalu bagaimana dengan sabda yang mengatakan bahwa wanita itu aurat secara keseluruhan? Ya kan? Itu menunjukkan bahwa wanita memang perlu dijaga auratnya. Karena bagaimanapun aurat wanita memang lebih banyak daripada laki-laki. Seperti itu. Makanya ya tidak kemudian ini ya, memang ada pendapat yang mengatakan suaranya juga aurat kayak gitu. Tapi memang yang lebih kami condongi gitu kan, maka itu tidak termasuk aurat. Kalau misalkan aurat mengatakan aurat, berarti bu nyai yang berdakwah itu akhirnya kita suruh turun gitu. Nyai itu aurat tuh suaranya. Jangan gitu kan ya. Jadi seperti itu Mbak. Itu hanya menunjukkan bahwa wanita harus benar-benar memperhatikan tentang auratnya, harus benar-benar dijaga. Tidak sembarang ditampakkan kepada lelaki yang bukan mahramnya gitu. Makanya kemudian ada kewajiban bercadar menurut sebagian mazhab. Sementara yang di dalam mazhab yang lain itu tidak wajib. Justru di Syafi'i ya yang wajib itu ya. Namun memang ada pendapat di sana lain, di antaranya Maliki yang mengatakan tidak wajib. Tapi ala kulli hal semuanya itu semua paling tidak itu adalah sunnah. Dan tidak ada yang mengatakan budaya Arab. Nah, ketika mengatakan budaya Arab ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan di dalam sunnah yang ada. Terserah orang mau cadar ataupun tidak, silakan saja. Dan itu termasuk ra'yun Islami namanya, pendapat Islam yang kemudian boleh kita gunakan. Nah, baik, cukup. Satu lagi ya. Nah. Sebenarnya kaki perempuan itu apa ada dalil yang mengatakan bahwa bukan aurat? Kok kayak banyak bunyai gitu yang kakinya ya biasa aja, maksudnya cara penampilan biasa saja gitu. Ada dalil yang memang iya, bahwa memang kaki itu termasuk aurat. Ya kan, itu sudah ulama 4 mazhab itu sepakat kaki itu termasuk aurat. Sehingga dulu sebagaimana telah kami sampaikan, pakaian wanita roknya itu memang panjang sehingga bisa menggeret ke tanah itu. Tujuannya adalah untuk menutup kakinya. Yang diperselisihkan oleh ulama bukan masalah ini, akan tetapi wajah dengan telapak tangan. Kalau ini nggak ada perselisihan sama sekali, kecuali memang saya pernah menemukan ya satu qaul itu dari pendapat Nahdlatul Ulama yang saya tahu itu selain dari 4 mazhab itu mengatakan salah satu entah hasil bahsul masailnya bahwa aurat wanita khususnya di zaman sekarang itu tidak masuk aurat gitu kakinya, karena itu merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Ini tentunya ya ini ada pendapat, cuman kalau saya di sini kan ada 4 pendapat dari 4 mazhab besar mengatakan semuanya termasuk aurat yang harus ditutup. Sementara di sini ada pendapat yang kemudian mengatakan tidak termasuk. Ala kulli hal, kalau misalkan lebih tentram ke pendapat ini ya silakan saja. Cuman usahakan ini kira-kira pendapatnya siapa, kemudian diambil dari kitab apa, itu diusahakan tahu. Lalu kemudian boleh kita untuk mengamalkan. Tapi kalau tidak tahu, ya hendaknya dicari dulu gitu. Nah, untuk menghindari hal itu, ketika misalkan keluar dari pondok atau keluar dari rumah ke kampus misalnya, ya memang hendaknya pakai kaos kaki ya gitu kan. Walaupun pakai sepatu, ya tetap pakai kaos kaki. Ini saya pakai kaos kaki bukan karena rasa karena ada hal lain gitu ingin gitu ya. Nah, jadi ala kulli hal seperti itu kayak masalah. Nah, dalam sebuah hadis itu kan tahdidu auratil mar'ati, batasan aurat perempuan itu
adalah selain dzirul wajhi wal kaffain, selain wajah dan kedua telapak tangan. Itu saja. Kalau wajah dan telapak tangan itu ada dalilnya, hadis sahih bahwa itu tidak termasuk aurat, yang lainnya termasuk. Makanya kalau ada lelaki ajnabi, lelaki yang bukan mahram, ya ditutup gitu kan, pakai kaos kaki atau yang lain. Nah, baik, saya cukup. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Walafu minkum hadzal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابتي